Tapi kendati sudah dihadang, aktivisnya masih diproses oleh penegak hukum, tiba-tiba pemerintah ingin memberikan bintang jasa itu kepada Gatot Nurmantio. Kalau pakai nalar Prof. Mahfud MD, ya karena memang sudah haknya. Tapi tetap saja nuansa menjinakkan itu tetap ada. Paling tidak agak separuh sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini ada berita yang hot, berita yang sangat ditunggu-tunggu mungkin ya, dibahas oleh sobat RH sekalian, yaitu soal rencana pemberian bintang Mahaputra kepada pentolan kami, mantan Panglima TNI, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Di sini ada komentar Menko Polhukam Mahfud MD, ya. Jokowi beri bintang Mahaputra ke Gatot. Mahfud, semua mantan Panglima dapat. Wah, kita bacakan ya. Jakarta. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio bakal mendapat anugerah bintang Mahaputra dari Presiden Joko Widodo Jokowi. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, semua mantan Panglima TNI hingga mantan Menteri mendapatkan penghargaan tersebut. Wah, banyak sekali orang yang dapat ya. Tapi mudah-mudahan Menteri yang cokok karena korupsi tidak dapat ya. Ya, semua mantan Panglima dan semua mantan Menteri serta pimpinan lembaga negara yang selesai satu periode juga dapat bintang Mahaputra. Itu harus diberikan tanpa pandang bulu, kata Mahfud lewat akun Twitter Muhammad Mahfud MD seperti dilihat Detikcom Selasa 3 November 2020. Ya, Mahfud MD termasuk menteri yang rajin ya mengeluarkan tweet. Memang ada pro dan kontra apakah Twitter layak menjadi media resmi pemerintah, tapi ya apa boleh buat, karena memang sebelum menjadi menteri pun rajin membuat tweet dan followernya juga banyak ya. Mahfud mengatakan mantan ketua MK Arief Hidayat juga bakal mendapat anugerah bintang Mahaputra. Selain itu, sambung Mahfud, Jokowi juga bakal menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada SM Amin Nasution dan Raden Said Sukanto Cokro Diatmojo. Tanggal 10 dan 11 November 2020, Presiden akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional PN dan bintang Mahaputra BM. Yang dapat gelar PN antara lain SM Amin dan Sukanto. Yang dapat BM antara lain Gatot Nurmantio dan Arief Hidayat, tulis Mahfud. Kenapa Pak Mahfud nggak dapat ya? Atau sudah dapat mungkin ya? Karena Pak Mahfud adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Seperti dikutip dari laman Sekretariat Negara, bintang Mahaputra diberikan untuk memberi kehormatan tinggi kepada mereka yang berjasa luar biasa guna keutuhan, kelangsungan dan kejayaan bangsa dan negara. Bintang Mahaputra terbagi lagi atas 5 kelas, yaitu 1. Bintang Mahaputra Adi Purna, 2. Bintang Mahaputra Adi Pradana, 3. Bintang Mahaputra Utama, 4. Bintang Mahaputra Pratama, 5. Bintang Mahaputra Nararia. Jokowi juga sudah memberikan anugerah bintang Mahaputra dalam rangkaian peringatan HUT RI. Ada sejumlah tokoh yang diberikan penghargaan, mulai Fadlizon hingga Fahri Hamzah. Jokowi menegaskan
penganugerahan itu sudah melalui pertimbangan yang matang. Menurut Jokowi, penghargaan diberikan karena para tokoh tersebut berjasa bagi bangsa dan negara. Ya, ini penghargaan ini diberikan kepada beliau-beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara. Dan ini lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang oleh Dewan Tanda Gelar dan Jasa. Jadi, pertimbangan yang sudah matang, kata Jokowi dalam jumpa pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden Kamis 13 Agustus. Wah, ini yang lalu ya. Jokowi mengakui Fahri dan Fadli selama ini memang kerap berlawanan dengan pemerintah dalam politik, namun menurutnya hal itu bukan berarti bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya benar juga, bahwa misalnya ada pertanyaan mengenai Pak Fahri Hamzah dan kemudian Pak Fadlizon yang berlawanan dalam politik, berbeda dalam politik, bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara, ujarnya. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi rencana penganugerahan atau pemberian gelar pahlawan nasional ya, itu untuk mereka yang menjadi pahlawan nasional dan tanda jasa bintang Mahaputra kepada Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI ketika Presiden Jokowi berkuasa pada periode pertama. Tentu sama seperti halnya pemberian gelar kepada Fahri Hamzah dan Fadlizon, timbul pertanyaan luar biasa. Dalam konteks apa pemberian gelar dan tanda jasa seperti ini dilakukan? Ya, kalau konteks waktunya adalah peringatan 17 Agustus kepada Fahri Hamzah dan Fadlizon kemarin, dan Hari Pahlawan kepada Gatot Nurmantio. Sayang saya tidak memiliki catatan yang baik ya tentang pemberian gelar ini. Apakah gelar tanda jasa itu memang diberikan juga pada Hari Pahlawan? Nah, ini mohon maaf Sobat RH sekalian, rasanya saya lupa ingat juga. Apakah tidak Hari Pahlawan itu hanya pemberian gelar pahlawan nasional saja, sementara bintang atau tanda jasa diberikan ketika peringatan 17 Agustus. Kenapa pertanyaan itu penting? Kalau ini bukan sebuah kebiasaan pada bulan November pemberian gelar dan tanda jasa, terutama pemberian tanda jasa ya, kalau gelar pahlawan nasional sudah biasa, maka ini menarik ya, bahwa pemberian tanda jasa kepada Fahri Hamzah, Fadlizon dan Gatot Nurmantio bisa jadi memang dalam rangka untuk dalam tanda kutip ya menjinakkan mereka ini yang memang sering menyampaikan kritik yang luar biasa terhadap Fahri Hamzah dan Fadlizon. Ada juga hasilnya ya Sobat RH sekalian, terlepas memang karena partainya mendukung Bobi Nasution misalnya di Sumatera Utara, karena misalnya Fahri Hamzah dan partainya Gelora terang-terangan mendukung Bobi Nasution, sementara Gerindra juga mendukung juga. Jadi memang Fahri Hamzah dan Gelora itu seperti quote unquote sudah mulai merapat ke istana, walaupun dalam beberapa kesempatan kita masih bisa menikmati suara vokal Fahri Hamzah, sementara Fadlizon ini seperti alien ya, makhluk asing yang ditanam. Partainya merapat ke pemerintah, bahkan ketua umumnya menjadi menteri pertahanan dan orang yang dipercaya Jokowi, tapi Fadlizon senantiasa melontarkan kritik. Walaupun ada juga sedikit beredar dukungan yang bersangkutan kepada Bobi Nasution sebagai konsekuensi dari dukungan partainya, tapi in general masih mengeluarkan suara keras terhadap
jalannya pemerintahan. Jadi dua orang ini masih menjadi dua ujung tombak. Sayangnya satu masih di DPR dan satunya sudah tidak lagi di DPR lantaran tidak ikut pemilu kemarin. Bagaimana dengan Gatot Nurmantio? Nah, ini jauh lebih dalam tanda kutip perlu dijinakkan. Kenapa begitu sobat era sekalian? Kita tahu bahwa dengan Gatot Nurmantio kami cukup diperhitungkan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Bukan karena saya deklarator kami, diperhitungannya begini sobat era sekalian. Sebuah organisasi kalau dia melakukan kegiatan-kegiatan dan dia sering dihadang, maka organisasi tersebut sangat diperhitungkan. Apalagi sekarang konteksnya tidak ada perhelatan pemilu misalnya, tidak ada perhelatan pilpres, tapi terbukti deklarasi kami di mana-mana, termasuk yang dihadiri oleh Gatot Nurmantio, itu banyak dihadang. Bahkan dua pentolan kami, bahkan tiga, Anton Permana, Jumhur Hidayat, dan juga satunya Sahganda Nainggolan, bahkan Ahmad Yani juga itu ditangkap dan hendak ditangkap karena dianggap melakukan entah perbuatannya apa, mungkin tindak pidana, menyebarkan kebohongan, kebencian, berita bohong dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE yang sangat bermasalah. Karena undang-undang ini harusnya untuk informasi dan transaksi elektronik, malah menjadi, kata Said Didu, transaksi perasaan dan transaksi opini. Jadi yang diawasi transaksi opini dan transaksi perasaan. Kata Said Didu, bayangkan kalau ada 270 juta orang rakyat Indonesia dan satu orang merasa terganggu dengan pernyataan kita, tiba-tiba diadu dan ada konsekuensi hukuman sampai 6 tahun. Itu luar biasa sekali. Tapi kendati sudah dihadang, aktivisnya masih diproses oleh penegak hukum, tiba-tiba pemerintah ingin memberikan bintang jasa itu kepada Gatot Nurmantio. Kalau pakai nalar Prof. Mahfud MD, ya karena memang sudah haknya. Tapi tetap saja nuansa menjinakkan itu tetap ada. Paling tidak agak separuh sukses dalam konteks Fahri Hamzah dan Partai Gelora. Walaupun Fahri Hamzah tetap saja mengkritik, Fadlizon tetap saja mengkritik keras. Apakah Gatot Nurmantio akan jinak setelah mendapatkan bintang Mahaputra? Ini juga menjadi sesuatu yang perlu di-underline. Tapi, sobat era sekalian, saya hanya ingin menggarisbawahi sesuatu pendapat yang menurut saya kita harus betul-betul pisahkan antara seremonial mendapatkan bintang dengan perjuangan value. Begini maksud saya. Saya mengatakan tidak jadi masalah Gatot Nurmantio datang ke istana lalu menerima tanda jasa atau tanda kehormatan bintang Mahaputra. Karena ya seperti dikatakan Pak Mahfud, mungkin itu hak dia yang menjabat satu periode. Walaupun itu pun kita bisa bantah, karena menjabat satu periode untuk Panglima TNI itu ya agak aneh, tidak 5 tahun. Karena satu periodenya itu periode ketika dia diangkat dan ketika dia pensiun. Tapi Gatot Nurmantio kan beberapa bulan sebelum pensiun sudah dipensiunkan. Artinya sebenarnya barangkali tidak dianggap satu periode juga. Tapi oke lah, tetap diterima. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi dan mudah-mudahan Gatot Nurmantio setia pada perjuangan ini adalah bahwa organisasi apapun namanya seperti Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu adalah sebuah kelompok yang ingin memperjuangkan nilai. Nilai apa yang diperjuangkan? Ya nilai-nilai kebaikan bagi bangsa dan negara, termasuk nilai demokrasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan nilai demokrasi,
ada banyak keluhan dan ada survei yang mengatakan bahwa masyarakat makin takut mengeluarkan pendapat. Bahkan kalau digabung antara yang sangat setuju dan setuju bahwa memang sekarang ada ketakutan dalam mengeluarkan pendapat menurut survei indikator ada 68%. Itu angka yang sangat besar. Di sisi lain pemerintah juga kehilangan popularitasnya. Makin tidak populer pemerintahan Jokowi, termasuk Presiden Jokowi sendiri. Jadi ada situasi Sobat Era sekalian di mana pemerintahan ini mulai memunculkan benih-benih otoritarianisme. Dan ini bukan hal yang sepele, karena kalau terus-menerus dibiarkan berjalan tanpa kritik misalnya, bisa jadi kita terjebak pada otoritarianisme kembali sebagaimana terjadi pada era Orde Baru dan era Orde Lama. Regresif kita. Padahal perjuangan untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi ini adalah perjuangan yang berdarah-darah, penuh darah dan air mata dari Suhada, pahlawan reformasi 98. Tapi kita tahu bahwa pemerintahan saat ini sangat tidak bersahabat dengan suara kritis. Bahkan pendukung-pendukung pemerintahan misalnya sering sekali banyak berdalihnya untuk melegitimasi pembenaran situasi yang tidak kondusif bagi demokrasi ini. Cobalah lihat perdebatannya yang tidak mau keluar, satu membela rezim, satu mengkritik rezim dan lain sebagainya. Padahal value itu yang harus kita perjuangkan. Nah, value itu kita bisa urai satu-satu. Misalnya undang-undang ITE, apakah undang-undang ini benar atau tidak eksistensinya? Kemarin Profesor Andi Hamzah mengatakan harusnya undang-undang ini undang-undang di wilayah administrasi, tidak boleh mengandung ancaman yang 6 tahun itu. Coba bayangkan undang-undang yang dimaksudkan untuk informasi dan elektronik, tapi justru muncul sebagai undang-undang yang seolah-olah yang mengatur perbuatan atau tindak pidana. Ya, sebagaimana tindak pidana subversif misalnya pada era Orde Baru. Nah, value itu yang harus kita pertahankan untuk kita perjuangkan, dan undang-undang seperti ini tidak boleh lagi dalam era reformasi dan demokrasi. Termasuk juga misalnya undang-undang minerba. Kita tidak usah berdebat apakah masa pemerintahan Jokowi baik atau tidak. Kita urai saja satu-satu mana yang bermasalah, dan disitulah kritik kita tujukan. Undang-undang minerba jelas. Undang-undang yang memberikan peluang perpanjangan penguasaan tambang oleh para konglomerat. Dan terbukti, kemarin ada berita perpanjangan kontrak pertambangan yang dimiliki tokoh yang saya tidak perlu saya sebutkan namanya selama 20 tahun ke depan. Batu bara. Coba bayangkan berapa kekayaan bangsa Indonesia yang dikeruk oleh para konglomerat yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat atau untuk rakyat Indonesia. Yang dalam undang-undang yang lama harusnya kembali kepada negara. Jadi itulah perjuangan-perjuangan yang harus kita tegakkan. Jadi seorang Gatot Nurmantio harus bisa membedakan. Mendapatkan bintang Mahaputra atau hanya mendapatkan selembar kertas. Apa gunanya? Banyak pahlawan, banyak mereka yang menerima tanda jasa di Republik ini, tapi kalau negara kita menjadi negara yang otoritarian kembali. Saya kira berdosa kita semua kalau kita membiarkan negara ini menjadi negara yang justru menakut-nakuti warga negaranya. Justru negara yang tidak adil dengan rakyatnya, negara yang hanya mengayomi para pendukungnya, membiarkan para pendukungnya menghantam orang-orang yang kritis, atau negara sendiri yang menggunakan tangan besinya. Jangan lupa, hal-hal seperti itu sering terjadi. Penindasan-penindasan yang dilakukan baik oleh negara secara langsung maupun oleh kelompok pendukung. Lihatlah media-media sosial kita. Walaupun saya akui ada juga, banyak juga hinaan-hinaan,
cercaan-cercaan kepada negara dan para pendukungnya. Tapi jangan lupa, sebatas hanya mencerca, menghina, itu is okay menurut saya. Saya pun sering dihina dan dicerca, gak ada masalah. Tapi jangan lupa, kalau sudah menggunakan tangan negara dan misalnya memenjarakan, itu masalahnya Sobat RH sekalian. Kenapa? Karena saya selalu mengatakan, negara yang memenjarakan, yang memidanakan orang yang berpendapat, itu negara tersebut pastilah bukan negara yang demokratis, pastilah negara separuh bebas. Sebagaimana Freedom House mengatakan negara kita negara separuh bebas sejak 2016. Jadi yang harus dihukum adalah orang yang jahat, orang yang melakukan kejahatan seperti pemerkosaan, penjamretan, korupsi, dan lain sebagainya. Itulah yang harus dihukum. Tapi Sobat RH sekalian, bayangkan orang yang berpendapat dihukum lebih lama dibandingkan orang yang korupsi. Pernah kita lihat misalnya mantan ketua umum partai politik atau ketua umum partai politik ketika ditangkap, ketika kasus korupsinya terkuak, dihukum kurang dari 1 tahun. Tapi orang yang mengeluarkan pernyataan yang dianggap ujaran kebencian misalnya, lebih dari 1 tahun. Memang itu adalah putusan pengadilan cabang kekuasaan yudikatif. Tapi ingat, semua itu kan terjadi karena lingkungan kekuasaan, lingkungan kehidupan kenegaraan. Dan kalau kita bicara tentang lingkungan kehidupan kenegaraan, siapa lagi penanggung jawabnya kalau bukan Presiden Republik Indonesia, karena dia adalah primus inter pares, orang nomor 1. Dan seorang presiden, seorang pemimpin bisa membuat negara ini bersih dari KKN. Harus ada kemauan seperti itu, termasuk juga bagaimana bisa melakukan upaya-upaya baik untuk membuat pengadilan kita misalnya lebih baik lagi, atau pengadilan kita tidak dipenuhi kasus-kasus KKN misalnya. Karena seorang kepala negara memiliki instrumen kekuasaan. Apa misalnya? Bisa membuat perpu, atau bersama DPR membuat undang-undang. Katakanlah misalnya undang-undang yang menyeleksi hakim kembali. Kalau misalnya undang-undang itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi misalnya, Presiden dengan kekuatan politiknya bisa mengerahkan untuk perubahan konstitusi. Jadi kalau ada keinginan-keinginan baik, itu bisa dilakukan, asal memang untuk kebaikan. Karena kita tahu, Sobat Era sekalian, banyak sekali pulau-pulau yang menyimpan ketidakbaikan dalam praktek bernegara di Republik ini. Dan kadang-kadang atas nama separation of powers itu dibiarkan saja. Ada cabang kekuasaan eksekutif sendiri, legislatif sendiri, yudikatif sendiri. Seolah-olah seorang presiden tidak akan bisa melakukan upaya untuk memperbaiki negeri ini secara keseluruhan. Padahal gesture kekuasaan sangat mungkin melakukan itu. Karena tangan-tangan kekuasaan itu bisa mencengkram, bisa merambah kemanapun ke cabang kekuasaan lainnya, sepanjang itu dilakukan secara positif untuk kebaikan, untuk kebersihan negara ini, untuk pemberantasan KKN, untuk hal-hal yang positif. Tentunya rakyat akan mendukung dan menerimanya dengan sukacita. Tapi kalau tangan kekuasaan itu digunakan untuk membungkam, untuk memenjarakan orang yang berbeda pendapat, untuk memperbanyak oligarki yang akhirnya juga menyulut lebih banyak KKN dan lain sebagainya, menguasai tambang yang harusnya milik rakyat untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama, maka tangan kekuasaan seperti itu tentu harus ditolak. Jadi kekuasaan itu memang harus powerful, harus kuat, namun harus dipergunakan untuk kebaikan masyarakat sebagaimana dipesankan oleh konstitusi kita. Ya, Sobat Era sekalian, saya tidak merekomendasikan apa-apa, apakah Gatot Nurmantio harus menerima atau tidak.
Karena bagi saya itu adalah cerita lain. Cerita yang harus ditunggu tetap dari Gatot Nurmantio dan kami adalah bagaimana menjaga perjuangan nilai tetap dilaksanakan, terutama nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai demokratis. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan itu. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.